Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini breaking news ya. Ada kabar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, yaitu kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran. Ya. Kurikulum baru yang akan segera diberlakukan. Ya, lini masa kebijakan kurikulum ya, nanti agendanya ya, karakteristik kurikulum, kerangka dasar dan struktur kurikulum ya, ini agenda yang didapatkan dari Kementerian Pendidikan. Nah, PDF-nya bisa di-download sendiri ya, ini di Google sudah banyak ya, tulis saja kurikulum prototype ya, PDF dikasih gitu nanti akan muncul ya. Ini adalah versi PDF-nya ya, nanti saya kasih link untuk download juga kalau misalnya berminat. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya, kurikulum prototype ya. Jadi nama kurikulumnya adalah kurikulum prototype ya. Kurikulum prototype diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024 ya. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran ya. Pemulihan dari apa ya, masa pandemi ini tentu saja kan. Nah, benang merah pengembangan kurikulum. Kurikulum prototype melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Jadi ini tidak mengganti tapi melanjutkan ya. Jadi orientasinya adalah holistik, yaitu dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis ya, secara akademik pandai dan non akademis juga pandai. Kompetensi kognitif, sosial, emosional dan spiritual. Nah, berbasis kompetensi bukan konten ya, jadi lebih mengutamakan kompetensinya. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Jadi ingin makanya yang tagline yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan adalah Merdeka Belajar. Jadi kita merdeka untuk menentukan mata pelajaran apa ya, nanti terutama di SMA yang akan diambil ya untuk kompetensi tertentu. Jadi kata kuncinya adalah kompetensi. Jadi tidak semua mata pelajaran harus kita ambil nantinya yang untuk SMA ya. Kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai dengan konteks budaya, misi sekolah, lingkungan lokal dan kemuritan ya. Dan personalisasi. Personal itu adalah kebutuhan individu tertentu. Jadi kalau ingin ke kedokteran ya mungkin tidak perlu mengambil fisika ya, karena materi fisika bukan tidak dibutuhkan, tapi kita memfokuskan pada hal yang paling penting sesuai dengan kompetensi kita ya, kompetensi yang ingin diambil. Nah, kita lanjutkan lagi. Kurikulum prototype mendorong pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar ya. Kurikulum prototype memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama, pemberian pembelajaran berbasis proyek atau project untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar, kritis dan kreativitas ya. Kemudian fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk mempelajari yang mendalam ya, pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi setiap sekolah merdeka untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan level kemampuan dan situasi kearifan budayanya masing-masing.
Nah, karakteristik utama prototipe pengembangan karakter. Ya, sebenarnya informasi yang diberikan di PDF aslinya cukup banyak, tapi beberapa saya skip ya karena paling ingin mengambil bagian-bagian yang langsung dibutuhkan lebih ke siswanya ya. Pengembangan karakter ya. Nanti di sini kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Ya kan? Dalam struktur kurikulum prototipe nanti 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi kan akan banyak proyeknya nanti. Ya. Akan kita bahas nanti juga di belakang. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, ya, experiential learning, ya, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu dan struktur belajar yang fleksibel. Kita lanjutkan tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek, ya. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang spesifik, ya, topik dan tujuan yang spesifik. Bangunlah jiwa raganya, ya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara demokrasi. Ya, jadi hal-hal ini yang menjadi 7 tema utama. Ya, bangunlah jiwa dan raganya, fisik dan mental, ya kan? Fisiknya oke, mentalnya oke. Paham tentang teknologi karena kita memang masuk di era teknologi ya. Jadi kalau kita ingin menguasai dunia, kita menguasai teknologi. Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Bhinneka ini berbeda-beda tetapi tetap. Ya, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, setiap daerah mempunyai kearifannya masing-masing. Kewirausahaan ini penting, ya, karena negara yang penduduknya memiliki jiwa kewirausahaan ini yang akan menguasai dunia. Suara demokrasi, Indonesia sudah menetapkan ya sistem kita adalah sistem demokrasi ya. Jadi harus selalu diperkuat, jangan sampai dilemahkan. Nah, karena kita yakin dengan demokrasi kita akan mencapai kemakmuran. Contoh pembelajaran berbasis proyek. Tahapan proyek, konflik bikin kita makin dewasa. Jadi nanti akan ada proyek-proyek, ada games ya. Sudah bisa bayangkan. Ya seharusnya ini akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya detailnya bisa dilihat sendiri di PDF-nya. Nanti saya kasih linknya. Ya. Untuk proyek-proyek ini, ya, jadi kayak game tali dan otot, menelusuri konflik dalam artikel, mengumpulkan data observasi, ya, kemampuan-kemampuan ini yang harus dimiliki oleh anak zaman now, ya. Jadi harus mampu create something, ya, create, membuat, bukan hanya menghafal, intinya kan gitu ya. Jadi kita belajar sambil kita langsung mengalaminya dengan apa? Kayak game bangun menara, ya. Dan memainkan game kita akan banyak pengalaman yang kita dapatkan, teamwork building dapat, komunikasi dapat, banyak hal yang kita dapatkan. Oke, nah kegiatan proyek diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah waktu belajar yang terlalu padat, dihabiskan untuk pembelajaran ekstrakurikuler dengan adanya penguatan profil pelajar Pancasila didukung oleh struktur kurikulum prototipe. Kami dapat mempersiapkan peserta didik dengan pengalaman, pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ini menurut Bu Dewi Turyanti Kusuma, guru SMPN 3 Cipatat, Bandung Barat. Nah, hampir semua guru, kepala sekolah dan kepala sekolah telah mempelajari contoh-contoh proyek yang diberikan. Distribusi contoh-contoh proyek sudah dilakukan dengan baik. Mayoritas guru dan kepala sekolah setuju, 96%, dan sangat setuju bahwa contoh-contoh yang diberikan membantu mereka dalam rancangan proyek. Ya, kita nanti akan lihat ini ya implementasinya di lapangan.
Karakteristik utama kurikulum prototipe yaitu fokus pada materi esensial. Ini ya. Pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek dan lain-lain perlu waktu. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah. Ya, jadi ini yang perlu kita antisipasi ya dengan adanya kurikulum yang berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi berdasar seperti literasi dan numerasi secara lebih mendalam. Ya, oke, ini komplitnya bisa dibaca sendiri. Ya, Pak Ali hanya highlight. Nah, ini karakteristik kurikulumnya. Ya, ada hal-hal menarik ya di SD. Ya, di sini nanti IPA dan IPS akan digabung. Jadi ada istilah baru nanti IPAS, pengetahuan alam dan sosial. Ya. Kemudian integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan IPAS. Ya, jadi integrasi computational thinking. Terus kemudian bahasa Inggris ya sebagai mata pelajaran pilihan. Pilihan boleh dipilih, boleh enggak berarti ya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Jadi 1 semester sekali akan ada proyek nanti. Untuk SMP penyesuaian pengembangan teknologi digital mata pelajaran informatika. Nah, menjadi mata pelajaran wajib. Ya, zaman sekarang jangan sampai nggak mengerti ini ya. Jadi kita wajibkan ini. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula sehingga guru mata pelajaran tidak harus belajar latar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Untuk SMA, nah ini yang cukup menarik juga ya. Program peminatan dan penjurusan tidak diberlakukan. Jadi tidak ada lagi kelas IPA, kelas IPS, kelas bahasa ya. Di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan. Jadi ada dikasih kesempatan. Ya ini dilakukan juga zamannya Pak Ali dulu ya. Kelas 10 itu atau kelas 1 SMA dulu menyebutnya itu belum memilih jurusan. Ya, mata pelajaran di kelas 11 mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan SMP. Ya, mata pelajaran di kelas 11 mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan SMP. Di kelas 11 dan 12 ya. Di kelas 10 menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran kelas 11 mestinya gitu ya. Titik, terus mata pelajaran dipelajari serupa dengan SMP. Jadi SMA kelas 10 itu mempelajari mata pelajaran yang serupa dengan SMP, memperdalam saja. Di kelas 11 dan 12 ya, pelajar mengikuti mata pelajaran kelompok mapel wajib. Ya, ada kelompok wajib nanti ya. Matematika termasuk wajib tentu saja ya. Agama itu wajib. Ya. Dan memilih ya ini penting mata pelajaran kelompok MIPA, IPS dan bahasa dan keterampilan vokasi sesuai dengan minat, bakat dan aspirasinya. Jadi inilah yang mungkin dimaksud dengan merdeka belajar. Kalau saya ingin jadi dokter, rasanya tidak urgent untuk mengambil fisika. Jadi bisa kita skip fisika, kita ambil biologi pasti ya jadi dokter. Dan bahasa Inggris ya penting ya, textbook kedokteran bahasa Inggris masalahnya. Nah, jadi kita fokus pada yang kita inginkan. Ya, kalau pingin teknik elektro tentu saja fisika. Ya, teknik elektro mungkin tidak perlu mengambil biologi. Ya, tapi kimia penting masih ya. Penting. Kita harus memahami sifat-sifat bahan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jadi kayak kuliah ya, untuk lulus harus bikin karya ilmiah, esai ilmiah ya. Jadi kalau di kuliah di strata 1 ya, tugas akhir kita menyebutnya ya. Kalau di sini istilahnya esai ilmiah ya. S2 tesis ya, jadi istilahnya beda tapi pada intinya esensinya sama ya. Jadi kita
create sesuatu, menghasilkan sesuatu. Bukan hanya ada soal kita jawab dengan berbasis menghafal. Nah, itu yang ingin mungkin diantisipasi. Jadi kita bukan mesin penghafal. Kalau cuma menghafal, kita nggak perlu sekolah, kita cukup pakai Google saja. Semua pertanyaan ada di situ. Ya, bahkan matematika pun bisa dijawab di Google ya. Ada banyak provider, ada banyak channel, termasuk Insight Chamber ya. Nah, tapi kalau membuat sesuatu, ya, membuat tulisan, membuat karya, nah itu yang tidak bisa kita googling. Walaupun pada akhirnya bisa kopas, tapi kan ada ini juga ya, ada software yang mengantisipasi itu, jangan khawatir. Jadi kopas itu pun sebenarnya bisa diantisipasi. SMK dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran, rasanya ini sudah ya, sekarang pun sudah dilakukan. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60 ke 70%, jadi lebih fokus ya. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Proyek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester PKL. Ya, benar-benar kerja di lapangan. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Loh, enak kan? Kalau pingin ya bisa. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan soft skill. Ya, yang lain bisa dibaca sendiri ya. Itu hal-hal menarik yang perlu rasanya Pak Ali highlight di channel ini. Kemudian, nah ini contoh ilustrasinya ya sebagai penutup ya. Misalnya ini Ani, ya Ani itu ingin kuliah kedokteran. Berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan kelas 12. Ya, kelompok mata pelajaran umum ya 18 jam pelajaran per minggu wajib diambil ya, itu agama wajib diambil ya, pendidikan agama Islam dan budi pekerti karena Ani adalah Islam ya di sini, jadi agama sesuai dengan agama ya, agamanya masing-masing. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini penting ya. Bahasa Indonesia tentu saja sangat penting tanpa mengambil bahasa Indonesia ya pasti kita nggak bisa bikin esai atau karya tulis yang sesuai dengan standar. Bahasa Inggris ini wajib, matematika, seni musik, ya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan serta sejarah. Nah, kelompok pelajaran mata pelajaran di sini MIPA, ya, karena dia ingin kedokteran ya dia ngambil biologi kimia. Jadi tidak perlu ngambil fisika kan gitu ya. Biologi sama kimia di kedokteran sangat dibenturkan ya. Obat itu adalah kimia ya, jangan sampai nggak ngerti. Ya, kemudian kelompok mata pelajaran IPS 5 jam per minggu sosiologi ya. Jadi dokter itu harus paham sosiologi juga karena seperti sekarang ini kayak pandemi ya, pandemi Covid ya. Ini sangat erat hubungannya dengan pelajaran sosiologi ya. Persebarannya macam-macam ya. Kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya bahasa Inggris tingkat lanjut karena kedokteran ya, tentu saja bahasa Inggrisnya harus sampai ke rating ya, harus benar-benar paham karena textbook kedokteran itu 100% bahasa Inggris nanti ya. Wayan ya masih menimbang apakah ia kuliah bisnis atau teknik sipil. Nah, ini yang masih belum bisa menentukan pun akan diuntungkan dengan kurikulum prototipe ini. Maka berikut mata pelajaran yang ia ambil di kelas 11 dan 12. Kelompok mata umum dia pendidikan agama Hindu, tentu saja Wayan ya, ini nama Bali, dan budi pekerti. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni teater. Ya tadi seni musik ya, ini seni teater. Intinya ngambil seni lah ya. Seni teater, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sejarah. Kelompok mata pelajaran ya. Di sini ada fisika ya. Fisika tentu saja akan support dengan teknik sipil. Jangan sampai anak teknik sipil nggak ngerti fisika. Waduh, bisa ambruk nanti kalau bikin rumah ya kan. Fisika, matematika peminatan ya, itu sangat kental. Di kuliah bisnis pun
Orang bisnis itu harus pandai matematika sebenarnya ya. Jadi bisnis itu ada pattern-pattern tertentu yang modelnya bisa dibuat di matematika, model matematika. Ekonomi, geografi tentu saja ya. Ekonomi ini sangat support pada bisnis, jelas ya. Dan geografi ini sangat erat hubungannya dengan teknik sipil. Jenis tanah yang berbeda, kita akan membuat struktur yang berbeda, akan membuat mungkin campuran semennya itu akan berbeda, cara kita menentukan membuat fondasinya ya. Jadi banyak hal yang berbeda terkait dengan struktur tanah. Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok sebagai syarat minimum meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Ya, jadi tidak semua kelompok mata pelajaran boleh bisa diambil tidak, kita boleh tidak mengambil semua gitu lah. Bebas ya, merdeka kan gitu. Nah, itu adalah sekilas ya tentang kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran ya. Kita menyebutnya ini adalah kurikulum prototipe yang akan berlaku di 2022 sampai 2024 yang akan dievaluasi lagi. Dan ini pun sebenarnya hasil evaluasi juga dari kurikulum sebelumnya. Jadi ada ada hal-hal yang disimpulkan ternyata evaluasi ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri sini ya di PDF-nya, nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi. Itu saja untuk sekilas info breaking news hari ini. Kita akan bikin seperti ini lagi kalau ada info-info baru. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.